Hai Moms, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Umi Lina. Nah, di video kali ini seperti biasa Umi mau bikin sarapan. Pagi ini diawali dengan membuat sarapan buat anak-anak yang mau pergi sekolah dan buat suami yang mau aktivitasan. Pagi ini rencananya Umi mau bikin mie tumis ala Umi Lina. Baiklah, kita masak kali ini sambil cerita ya Mams. Umi punya salah satu cerita yang Umi ambil dari salah satu cerita dari teman Umi. Nah, kali ini kita akan bercerita tentang gak jauh dari pelakor. Kalimat yang sangat menyebalkan kalau mendengar kata pelakor ya. Ya udah, kita langsung ke ceritanya aja ya Mams. Melati menatap langit-langit rumah kontrakan yang ditempatinya. Kotor dan sangat berdebu. Sebagian abses digelayuti sarang laba-laba. Ia mendesah. Sudah berapa lama tidak membersihkan rumah ini? Pikirnya mulai sibuk menghitung. Kalau tidak salah, sejak Prastowo. Nah, ini anggaplah ceritanya ini Melati dan Prastowo ya. Sejak Prastowo membawanya ke sini, udah 2 bulan yang lalu. Menjadi perempuan lain dari pria beristri sebenarnya membuat hati Melati kian menjauh dari kata tenang. Meski semua berjalan baik-baik saja, dalam artian belum terendus oleh istri sah Prastowo. Toh perasaan bersalah tetap tidak berhasil dihalau pergi. Ia merasa sudah bertindak sangat bodoh sekali. Tidak manusiawi, yakni menyakiti hati perempuan lain. Selain rasa bersalah yang berkepanjangan, hari-harinya juga diliputi rasa was-was. Bagaimana jika hubungan terlarang antara ia dan Prastowo suatu hari terbongkar? Apakah ia mampu menghadapinya? Kekhawatiran itu akhirnya benar-benar menjadi kenyataan. Suatu petang, seorang perempuan bernama Hartati yang mengaku sebagai istri sah Prastowo datang melabraknya. Mendapratnya habis-habisan, melemparinya dengan berbagai macam hujatan. Menanggapi perempuan yang sedang kalap seperti itu, Melati hanya bisa termangu. Diam seperti patung, sama sekali tidak berkeinginan mengadakan perlawanan. Meski kalau mau, ia bisa saja membalas caci maki yang dilontarkan oleh istri sah Prastowo itu dengan mengatakan, suamimu yang memulainya. Ia yang menggodaku lebih dahulu. Suamimu yang mengejar-ngejar aku atau apalah. Bisa saja ia katakan. Tapi sudahlah. Percuma membela diri dengan mengatakan hal-hal semacam itu. Toh tidak akan banyak menolong. Bagaimanapun juga ia tetap dianggap perempuan perusak rumah tangga orang lain. Bukankah pihak perempuan dalam kasus menyelingkuhi selalu dianggap pihak yang paling patut dipersalahkan? Melati bergeming, membiarkan istri Prastowo melampiaskan kegeramannya, meluapkan amunisi kemarahannya, bahkan ketika perempuan itu menjambak rambut dan menampar pipinya berulang-ulang, ia tetap terpaku diam. Sekali lagi, kalau mau, ia bisa saja membalas serangan bertubi-tubi perempuan itu. Tapi, sekali lagi, ia tidak berminat melakukannya. Ia sudah memutuskan untuk diam. Untunglah tak lama berselang, Prastowo muncul. Pria itu bergegas menenangkan istrinya, lalu membawanya pergi menjauh dari hadapan Melati. Melati menatap kepergian suami istri itu dengan pandangan sayu dan lesu. Setelah menutup pintu depan, ia berjalan lunglai menuju kamar. Melati merasakan tidak saja sekujur tubuhnya yang lelah, tapi juga jiwanya. Ternyata menjadi pelakor itu berat. Tidak semua orang kuat, termasuk dirinya. Dalam hatinya berkata seperti itu. Berpikir demikian, Melati memutuskan untuk segera mengakhiri semuanya. Ia tahu dirinya lah yang mesti memulai mengambil langkah. Tidak harus menunggu Prastowo, sebab jika ia menyampaikan niat kepada Prastowo, pria itu jelas tidak bakal menyetujuinya. Melati meraih koper yang dibawa kolong tempat tidurnya. Sebentar kemudian ia sibuk memindahkan beberapa barang dan pakaian di dalamnya. Setelah koper penuh, ia mengusungnya ke teras depan.
mengunci pintu, dan memancat angka-angka pada ponsel untuk menghubungi taksi. Sekitar 10 menit taksi datang menjemput. Sopir taksi tampak kebingungan saat Melati mengatakan alamat yang ditujunya. Berapa kali sopir itu menegaskan, "Anda yakin mau diantar ke alamat tersebut, Nyonya?" Melati pun mengangguk. Melalui kaca spion, sopir taksi mencuri pandangan ke arah Melati. Tapi kemudian sopir itu memutuskan untuk menghidupkan mesin kendaraannya dan melaju dengan kecepatan tinggi mengantar Melati menuju suatu tempat. Taksi berhenti di tikungan jalan. Melati turun, melangkah tertatih menyeret kopernya. Sopir taksi tak sempat memperhatikannya. Ia buru-buru meninggalkan tempat itu, sebab ponselnya pun ribut berdering. Ada penumpang lain yang sudah menunggunya. Melati memasuki gang sempit, gelap tanpa penerangan. Ia terus saja berjalan dan baru berhenti ketika kakinya menginjak tanah becek bekas hujan seharian. Tanah itu ditumbuhi rumput liar. Melati berdiri sejenak di sana, meletakkan kopernya begitu saja. Dasar suami tidak tahu diri, sudah jadi bangkai masih saja berselingkuh. Lamat-lamat telinganya mendengar suara perempuan mengomel dari dalam tanah. Melati tertegun, dan ia semakin tertegun ketika menatap 3 batu nisan yang berjejer rapi di hadapannya. Nisan paling kanan tertulis nama Prastowo, nisan yang tengah tertera nama Hartati, dan nisan paling kiri membuat kakinya mundur berapa langkah. Melati, wafat 21 Desember 2017. Nah, begitulah teman-teman ceritanya. Ternyata itu cerita orang yang sudah mati. Aku merinding bacanya. Tapi ya sudahlah, apapun itu, memang untuk menjadi orang ketiga itu pastinya tidak tenang ya. Hidupnya tidak akan tenang walaupun dijamin segala kebutuhannya dan kemewahannya, tetap hidupnya gak akan tenang. Baiklah teman-teman, kita masak udah hampir selesai. Sekarang waktunya untuk menyajikan masakan kita. Ini mie tumisnya udah hampir bener-bener selesai. Nah, ini aromanya dan rasanya udah pasti enak ya teman-teman. Aku yang jamin karena aku yang masak dong ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk pembuatan mie tumis ini sangat mudah sekali ya. Abaikan wajan yang hitam, tambahin kecap biar lebih menarik. Nah, ini jika udah matang akan aku sajiin buat anak tercinta sama suami tersayang. Masya Allah, tabarakallah. Ya udah teman-teman, jika teman-teman ingin ceritanya dibacain, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Nanti aku akan kasih emailnya, teman-teman bisa kirim via email ya teman-teman, atau bisa cek di bio, di situ ada email dan nomor handphone saya. Teman-teman bisa kirim di sana, nanti ceritanya akan saya bacain. Ya udah, sampai jumpa di video aku selanjutnya dan cerita-cerita yang lebih seru pastinya ya. Assalamualaikum.